di mana salat gerhana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan akan bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi tidak mungkin begitu saja terjadi, tetapi kejadian alam yang terjadi dikarenakan oleh kehendak Allah, bukan juga karena adanya kematian seorang yang mulia atau hidupnya seorang yang mulia. Sehingga justru Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bagaimana ngerinya di mana pada saat gerhana itu salah satu tanda kebesaran Allah. Justru Rasulullah mengatakan, aku khawatir jika ini adalah awal tanda azab Allah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal-qurbat وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق الخير والعبادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على خير الأنام الذي هو اصطفاه الله من عباده وخير الأعلام. صلاة وسلاما عليه ومن اهتدى بهديه إلى يوم ينهدم الغمام. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagian dari salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, bahwasanya Allah mampu untuk mengubah segalanya. Bahkan Allah mampu untuk menutup bulan dengan matahari, begitu juga sebaliknya menutup matahari dengan bulan. Ataupun Allah Subhanahu wa taala bahkan mampu untuk menghancurkan keduanya dan menghancurkan seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, salah satu kejadian besar terjadi di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan terjadi gerhana bulan yang sangat bertepatan dengan salah seorang meninggalnya salah seorang yang mulia
yakni anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Tentu ini adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibtiyah, di mana anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ambil. Dan merupakan keyakinan orang-orang Arab dahulu, ketika adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu bagian dari tanda bahwasanya adanya kelahiran orang mulia dan adanya kematian orang yang mulia. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Rasulnya untuk kemudian dipanggil menuju jami, menuju masjid, menuju sebuah tempat yang bisa menampung banyak orang. Sehingga kemudian Rasulullah disyariatkan yang namanya salat gerhana, di mana salat gerhana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan akan bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi tidak mungkin begitu saja terjadi, tetapi kejadian alam yang terjadi dikarenakan oleh kehendak Allah, bukan juga karena adanya kematian seorang yang mulia atau hidupnya seorang yang mulia. Sehingga justru Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bagaimana ngerinya di mana pada saat gerhana itu salah satu tanda kebesaran Allah. Justru Rasulullah mengatakan, aku khawatir jika ini adalah awal tanda azab Allah datang. Bukankah pernah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita, di mana sebagian kaum, di antaranya kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, begitu juga kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib dan lain sebagainya, semuanya ditandainya azab Allah yang datang dengan gelapnya langit, tertutupnya bulan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW akan tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah nanti tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sampai kalian akan menyaksikan banyaknya terjadi gerhana-gerhana. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia ini sudah berapa gerhana selama satu dekade ini? Zaman Rasulullah SAW tidak sebanyak kita yang ada. Saat ini sudah berapa kali gerhana? Tahun 2016 terjadi gerhana matahari total. Kemudian terjadi gerhana-gerhana yang lainnya, gerhana bulan, gerhana matahari dan selanjutnya. Khawatir jika itu adalah bagian dari azab Allah yang akan ditimpakan. Rasulullah SAW sangat khawatir sekali jika azab Allah datang. Padahal Rasulullah ada di situ. Padahal jelas ayat juga mengatakan bahwasanya tidak mungkin aku turunkan azab kepada kalian sedangkan engkau ada di situ. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Tidak mungkin Allah mengadab mereka wahai Rasulullah sedangkan engkau berada di dalamnya. Tetapi saking takutnya Rasulullah SAW kepada Allah dan azabnya, maka mengingatkan pada kita azab Allah akan datang pada waktu-waktu di saat manusia lengah. Lihatlah bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah. Allah katakan, afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri tersebut merasa aman sedangkan datang azab tiba-tiba di saat malam hari, di saat mereka tertidur lengah? Ataupun apakah mereka merasa aman terhadap azab Allah di saat mereka bermain-main, bersantai-santai di waktu duha? Cobalah kita perhatikan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kejadian-kejadian besar di Indonesia ini terjadi pada waktu-waktu itu? Allah turunkan banjir besar sekitar tahun 2005 di Jakarta.
sehingga menenggelamkan banyak sekali hal. Bahkan gedung-gedung besar pun tenggelam, banyak orang terjebak di waktu duha. Kita saksikan tahun 2020 banjir besar terjadi di mana-mana, termasuk Jabodetabek, di mana terjadi pada saat malam hari. Terjadi juga tsunami Aceh dan lain sebagainya di waktu-waktu jelas-jelas Allah sebutkan. Saat-saat kita lengah, saat-saat kita lalai akan zikir kepada Allah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sampaikan berkali-kali tentang hal ini. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari ataupun kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan segalanya itu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, bulan dan lain sebagainya. Semoga itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أمر ملائكته وبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.